Kalau Anda cermati jadi observer, itu Anda bisa ketawa sendiri loh. Loh gitu aja juga ribut gitu loh. Sotihotu Namo Buddhaya. Sahabat alunan kebajikan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan bersama-sama mendengarkan tanya jawab dengan narasumber Bante Atadirotera. Selamat mendengarkan. Selanjutnya Bante, pertanyaannya dua bagian. Bagaimana cara melatih pengertian benar? Apa beda pengertian benar dengan penyangkalan keadaan atau denial? Nah, sehubungan dengan pengertian benar itu ada rujukan. Ya, dalam hal ini kalau kita umat Buddha, ya kita ada rujukannya, yakni mengerti nilai manfaat dan mengerti tentang ketidakmanfaatan. Dalam hal ini ya tahu tentang kusala dan akusala. Ini yang punya pengertian. Karena kalau kusala itu berbuah kebahagiaan, kalau akusala berbuah pada penderitaan. Ini pengertian. Kemudian kalau denial apa? Denial ini ya kadang-kadang tidak menerima keadaan. Ya, termasuk ya penyangkalan-penyangkalan itu. Yang pakai tapi itu loh. Ya, pakai tapi itu penyangkalan. Beda dengan rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu agak mending ya, pakai referensi. Rasionalisasi ya, menggunakan rasionalisasi untuk ya seperti tadi, jangankan manusia, semut pun kalau diinjak juga akan marah. Itu rasionalisasi itu rasionalisasi, ada referensinya, rasionalisasi itu loh. Ada referensi. Jangankan semut, tikus pun juga sama. Kalau sudah terpojok dia akan nyerang. Jangankan tikus, kucing pun juga sama. Kalau ditekan-tekan dia juga akan nyakar. Jangankan manusia. Pakai rasionalisasi. Pengertian membenarkan keadaan dengan rasionalisasi. Tapi ini juga sering muncul juga. Makanya tadi kan ada orang yang coba-coba ikut rasionalisasikan. Coba Bante pikirkan. Coba Bante rasakan. Itu coba-coba untuk supaya saya ikut berrasio juga gitu. Ya, jadi ada. Kalau denial ini penolakan. Ya, dia tidak menerima dengan penyangkalan. Oh tidak. Ya tidak. Meskipun diajarkan itu dia, bukan saya. Itu penyangkalan. Milikilah pengertian-pengertian yang benar. Itu cocoknya Bante, bukan saya. Kita ini perumah tangga, bukan pertapa, mana bisa. Nah itu penyangkalan tuh. Nah, denial tuh. Jadi penyangkalan ini tidak pakai referensi, tapi ya dengan ya mengubah posisi-posisi itu. Begitu ya. Ya. Dan pertanyaan terakhir yang ada dari sini adalah ingin bertanya, ketika anger atau kemarahan itu muncul, menghadapinya itu dengan ditekan kemarahannya atau disadari Bante. Mohon bimbingan. Sebetulnya banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan. Ya, secara fisik tadi saya bilang, ya secara fisik kita bisa mengatur, kita punya tempo nafas. Ini fisik, fisiologis. Karena apa? Karena salah satunya yang bisa merubah kita punya mood, emosi, itu salah satunya adalah nafas kita. Nafas ini kaitannya dengan jantung, jantung kaitannya dengan pikiran. 3 hal ini. Makanya kalau pikiran kita tenang, kalau meditasi nih, pikiran kita tenang, nafas itu enteng. Makin pikirannya tenang, nafas juga makin kelihatan. Halus. Jadi secara fisiologis yang bisa kita latih, kita bisa latih pernafasan. Kalau sedang marah, misalnya jalan diambil orang. Kalau ini tidak mempan, ada cara kedua. Pakai motorik yang kedua adalah telapak tangan diarahkan ke dada sambil mengucapkan sabar. sabar. Ini salah satu juga. Kenapa? Ini juga mengarahkan ke kita punya jantung. Sabar. Ya, termasuk juga ya secara fisiologis selain hidung, tangan, ya biasanya sih kita disuruh duduk dengan tenang. Coba
cobalah duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang, rileks gitu. Disuruh begitu. Ini secara fisiologi, secara fisik. Secara mental, ya kita punya pengertian bahwasanya apa yang muncul ini kan sebab akibat. Loh, kita bisa ketemu orang itu juga ada ikatan karma loh. Termasuk ketemu yang kita cocokin sama ketemu yang nguji kita punya kesabaran. Ya, ini juga ada gitu loh. Ada gitu loh. Kan ada kan orang, ada istilahnya Tom and Jerry. Pokoknya yang satu ngelidikin yang satunya terus. Ya satunya pokoknya kalau setiap kali ketemu pokoknya ya begitu aja. Sampai teman-teman bilang ini Tom and Jerry. Kalau ketemu kalau nggak ribut bukan dia dah. Ya ada, itu memang benar-benar gitu loh. Ya, benar-benar. Meskipun satunya tidak melawan, satunya tidak melawan, dia menerima begitu. Ya ini juga ada kaitannya dengan karma juga. Sehubungan dengan hal ini, apa yang ingin Bante sampaikan? Secara sikap mental kita, apa yang kita hadapi ini juga rentetan sebab akibat. Jadi kalau kita marah, kita sadar, ini sebabnya apa? Kok saya bisa marah ya? Apakah saya yang keliru? Ataukah karena keadaan yang menyudutkan? Itu kan kita bisa analisis. Gitu. Dari analisis itu kan kita tahu akar sebab musababnya yang menjadi pemicu ya dari kemarahan itu. Makanya kalau anda akhirnya mengatakan lu gini aja kok yo marah, lu gini aja kok yo marah, masa dengan kalimat begini saya kok yo marah loh. Kadang-kadang kalau anda mikir-mikir, ketika anda mungkin jalannya diambil orang, dipotong orang, kemudian anda terus anda renungkan, gini aja kok yo marah ya. Baru jalan diambil orang, saya juga tidak merasa bangun kok. Merasa bayar pajak iya, tapi bangun kan tidak. Nah, kalau anda renungan baik-baik, loh kok iya marah. Kalau itu kita anggap ini jalan milik saya, itu kan jadi marah. Tapi kalau kita renungkan, ini kan jalan umum. Yang pakai hanya saya satu-satunya. Yang bangun juga bukan saya satu-satunya. Mungkin dia, kita mulai pemakluman nih, mungkin dia sedang belajar sehingga belum tahu cara berkendara, mungkin dia mengejar sesuatu. Nah, bisa dari kita renung-renungkan kan kita bisa memberi pemakluman. Karena kalau kita renung-renungkan sebabnya, ya kadang-kadang di bandara kalau di pesawat itu, kadang-kadang kan sebetulnya kan setiap saat kita bisa dipicu tuh. Berangkat pesawat 1 jam lagi, sudah ditunggu 1 jam, tambah lagi tuh 1 jam lagi, sudah ditunggu 1 jam, masih nunggu lagi gitu. Oh ada yang sudah nyamperin. Dalam hati saya, salah nyamperin dan kok dia mah cuma jaga loket. Ini gimana bla bla bla, ngomong kan biasanya kalau anda lihat di bandaraan yang di bagian itu, yang bagian cuma dia tugas di situ cuma nyobain kertas, dia tidak tahu flight radar, dia tidak pernah tahu buka, malahan jangan-jangan di mana posisinya dia tahunya dia cuma nyorbekin kertas gitu loh. Loh itu yang jadi sasaran loh. Kadang-kadang kalau ada yang diomelin sama penumpang itu saya artinya sedih loh. Dia tidak ngerti apa-apa, tapi dia dibentak-bentak. Kadang-kadang saya sedih, tapi saya tidak berani nyamperin juga, saya tidak berani juga. Tidak berani nyamperin juga. Ya, saya cuma diem dari jauh. Udah, saya tenang, saya tidak berani nyamperin juga. Ya, meskipun saya ya penumpangnya juga. Ya, saya tidak berani nyamperin dengan mengatakan sabar ya. Gitu tidak berani saya. Tenang, saya juga tenang. Karena kalau kita akar, dia kan cuma ya tukang loket, tukang sobek, tidak ngerti apa-apa. Ya, kita mau berontak sama siapa kalau kita lihat akarnya kita enggak bisa apa-apa gitu ya. Udah kita hanya duduk diam. Ya tunggu sampai pesawatnya datang. Udah selesai. Ya waktu kan meskipun waktu ini mungkin terambil di bandara, ya anggap aja lah itu jasa kita bayar airport tax lah. Menikmati bandara lebih lama kan gitu kan. Ya bersyukurlah, pokoknya berpikir yang baik aja. Berpikir yang baik ya. Jangan sampai ya karena kita marah kemudian kita kehilangan daya sikap mental kita, yaitu sampai kehilangan yaitu rentetan sebab akibat. Jadi kalau ada hal marah, coba ditelusuri. Karena ini ada, pasti ada sebelumnya. Apapun sebetulnya. Ibu-ibu kalau punya anak,
Ibu-ibu punya anak, anaknya dimintain ngambil sepatu, kemudian anaknya tidak ngambil, bagaimana ibu? Senang, tidak senang, marah atau biasa saja? Diambil, nak ambilkan sepatu. Ya ma, sebentar. Ulangi lagi. Itu sepatunya dibawa ke sini dekat. Ya sebentar lagi. Bisa ngambil enggak? Iya sebentar. Temponya makin berubah kan. Itu kalau Anda pikir-pikir, akar muhasabah kan cuma urusan sepatu. Kalau dia enggak mau ngambil, ya sudah, kitanya yang berdiri ngambil. Enggak usah mancing keributan. Kadang-kadang hal-hal sepele kan mancing keributan kan, gara-gara sepatu kan. Kalau direnung-renungkan ya, itu urusan sepatu. Kemudian kalau di rumah, nanti yang perumah tangga, urusan bikin kopi, itu masalah loh. Istrinya dimintain tolong bikin kopi, ternyata bilangnya jawabannya nanti. Bapaknya menunggu, dijawab nanti. Urusan kopi aja jadi masalah loh. Kalau nggak bisa bikin kopi, ya bikin sendirilah. Kan bisa kan, tangan masih sehat kan. Tapi kadang-kadang kan karena merasa aku, itulah yang menyebabkan kita tidak mampu berpikir panjang. Aku mesti dilayani, aku mesti ditolong, aku mesti diprioritaskan. Ya inilah. Ya kadang-kadang yang perlu kita pahami ya rentetan sebab akibat ini loh. Ini masalah sehari-hari ini. Kalau Anda cermati jadi observer, itu Anda bisa ketawa sendiri loh. Loh gitu aja juga ribut gitu loh. Urusan air tidak dimatikan ribut loh. Keran itu loh. Airnya tumpah, lu ribut. Kalau tahu airnya tumpah ya dimatikan. Urusan lampu sampai menyala sampai siang, tidak dimatikan. Lu ya ribut dulu, ceramah dulu. Itu kan selesai urusan. Itu kan selesai urusan. Ceramah, listrik bayar mahal lah, ini namanya mubazir lah, ngapain cerita begitu? Ya sudah, kalau memang lampunya menyala sudah sampai siang ya simple kan, gitu loh. Tapi kan kadang-kadang kan niatnya sih mendidik, apakah benar mendidik atau kebencian? Kan kita bisa ngomong dengan baik. Itu ya lucu-lucu. Kalau saya ngamatin orang kadang-kadang lucu-lucu. Kadang-kadang saya ke rumah orang nih, diundang makan gitu, tapi datangnya lebih awal. Ya kan bisa kita makan jam 11. Kemudian yang jemput ya rajin ya, jam 8 dia udah parkir di parkiran depan. Ya, akhirnya saya sampai rumah dia. Ya sampai rumah dia jam 9. Ternyata dia punya rumah itu belum dimatikan lampunya. Loh anaknya, saya datang anaknya rebahan aja di situ. Anak kecil gitu ya. Rebahan, diminta tolong sama mamanya untuk matikan lampu. Loh dia disuruh matikan lampu, tidak mati-matikan. Akhirnya saya matikan. Lu selesai kan urusan lu. Hidup kok dibikin susah-susah gitu loh. Tapi kan di situ cuma berdua. Kan cuma berdua. Anaknya sama saya mau nunggu dia, kok dia nyiapin makanan di dalam kan nunggu dia, cuma dia berdua. Ya sudah lah, urusan selesai. Loh daripada dia teriak-teriak kan saya tidak nyaman kan. Loh daripada begitu lah yuk. Kadang-kadang urusan sepele-sepele dibikin rumput loh kadang-kadang orang. Nah, makanya jadi observer itu beda jadi aktor loh. Mungkin aktornya bener ya, tapi observernya kan ini kok aneh gitu loh. Ya itulah lika-liku di Indonesia lah. Jadi ya macam-macam lah. Ya, makanya ya unik-unik banyak cerita-cerita yang saya himpun, saya perhatikan. Kadang ke rumah orang yang lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Kadang-kadang juga itu ya pokoknya ya adalah cerita. Nah saya sebutkan nanti disimpan aja ya begitu ya. Demikian tadi tanya jawab dengan narasumber Bante Atadi Rotera. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.